wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'i wa jami talamidina wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin syarat-syaratnya sholat sudah, rukun-rukunnya, penentu sah dan tidaknya sudah. Sekarang wassolatu dan adapun sholat itu sunanuha, adapun sunah-sunahnya sholat qabla dukhuli, sebelum masuk, fiha, di dalam sholat itu syai'ani, ada dua perkara. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat fardu, baik sendirian maupun berjamaah, baik di rumah maupun di masjid, itu disunahkan dua perkara ini, ya. Tuh. Yang pertama itu al-adzanu, adzan. Yang pertama adzan. Jadi sebelum kita sholat fardu, entah duhur, asar, maghrib, isya, subuh, entah di masjid, entah di rumah, entah di kebun, nah, baik berjamaah maupun sendirian, kita sebelum melakukan sholat fardu itu kita disunahkan mengumandangkan adzan dahulu itu. Nah, itu yang pertama adzan. Jadi adzan itu sunah-sunah sebelum sholat. Nah, jangan disalahpahami. Walaupun kalau di tempat kita umumnya ya sebagai tanda masuk waktu sholat gitu. Tapi yang aslinya dia itu sunnah sebelum sholat itu. Jadi ketika Pak Deseno tuh nak sholat duhur atau sholat asar di kebun, boleh adzan dulu. Nah itu ya. Tapi ya pelan-pelan wae Pak De kalau di kebun ya. Waktu melung-melung pula macam speaker masjid ya kan. Biasa wae Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dan seterusnya. Itu seperti itu maksudnya. Walaupun sholat qadha. Nah, tapi kalau subuh ya jangan kencang-kencang Pak De ya. Nanti subuhan jam 9 terus wadan melung-melung pula ya kan. Baru kumat apa orang tuh lah kan gitu. Dikira baru kumat. Ya pelan-pelan baik. Yang kira-kira diri sendiri dengar. Dan ini apalagi kalau yang di kebun ya. Salah satu manfaat adzan kalau orang kok di kebun, di apa itu, di bedeng, nah, di bedeng tuh ya, di rompok, itu salah satunya yaitu nanti menghindarkan godaan-godaan jin. Nah itu salah satunya ya. Nah, bahkan salah satu manfaat daripada adzan, walaupun nggak semuanya pada nggak semuanya ini. Salah satunya yaitu kalau ada orang kesurupan, nah itu diadzani, itu salah satunya. Kalau jinnya nggak bandel, jin biasa-biasa saja, jin yang nggak mabuk maksudnya kan itu. Nah itu biasanya sembuh Pak Kadus, itu biasa begitu. Orang mati itu apa itu? Khilaf, maksudnya itu berbeda pendapat para ulama ya. Itu walaupun kalau kita ya pakai ya, jangan tidak pakai, kalau biasanya pakai adzan. Itu salah satu daripada adzan. Walaupun sholat sendirian di rumah. Pak, ibu-ibu boleh tidak kalau sholat sendirian adzan? Boleh, didengar dirinya sendiri itu ya. Bahwa adapun adzan lugatan dalam tata bahasanya itu al-i'lamu, pemberitahuan, atau bahasa kita tuh pengumuman. Nah, bahasa aslinya itu. Andai kan kok Pak Topik adzan di masjid, Mbah Yanto itu, ya kan?
Itu aslinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aslinya pengumuman. Nah, wayahnya datang ke masjid. Nah, sebenarnya begitu kalau boleh diartikan secara lafadznya, gitu ya. Nah, wasaran azan menurut syariatnya itu dikrun suatu dikir, mahsusun yang khusus lil iklami untuk memberitahukan bidukhuli waktu sholati untuk masuknya waktu sholat mafrudatin yang diwajibkan. Nah, seperti yang kita biasanya kerjakan ya itu. Terus wa al-fadhu dan adapun lafadznya adzan itu masna, dua-dua. Illa takbira kecuali takbiratul ihram awaluhu di awal adzan. Fa arbaun maka 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 4 kali. Itu. Pak, kalau dikasih sholawat sebelumnya, terus kalau macam lagi kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tidak Pak? Boleh. Tapi di hadisnya nggak ada Pak. Kalau orang tanya bagaimana Pak? Anggap baik gantinya ngetes mic. Daripada Pak Gito ngetes mic. Satu. Nah, daripada begitu, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anggap begitu Pak Kadus. Kalau ditanya orang begitu. Ngapa kau kata habis tasbih pula? Ngetes mic. Nah, nanti kalau pas adzan biar pas itu. Kalau masih nggak terima ya sudah, nggak usah didengerin gitu cara gitu. Kalau tasbih apa itu tidak ada ya. Tapi kalau sholawat ada kesunahannya. Sebelum adzan membaca sholawat. Itu ada kesunahannya, keterangannya nanti di kitab At-Tibyan ada ya. Itu. Kalau tasbih tidak ada ya. Tapi boleh. Masa orang baca tasbih kok nggak boleh kan gitu. Anggap tadi loh untuk ngetes mic. Hidup enggak nanti kalau pas adzan kan gitu. Ya kalau memang mic-nya bosok ya piye nah lek kita ya. Ora digenti-genti kalau lek kita ya nah. Jadi yang disebut adzan adalah zikir yang khusus untuk sholat fardu. Selain sholat fardu tidak mendapat kesunahan adzan. Khusus sholat fardu. Itu gitu ya. Nah, terus itu tadi Allahu Akbar yang pertama 4 kali. Terus asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali. Terus hayya 'alas sholah. Nah, usahakan kalau yang giginya masih utuh, nah ya. Terus apa tuh namanya? Terus kira-kira tuh bisa baca Arab. Usahakan hayyanya dinampain. Nah, gitu ya. Hayya 'alas sholah gitu. Ada tasdidnya yaknya. Nah, tapi kalau yang tua-tua daripada dati yang adzan itu biarin Pak Bur ya. Biarin. Daripada dati yang adzan Pak Bur itu. Karena nanti kalau diartikan tuh artinya beda. Kalau nggak ada tasdidnya. Tapi tadi sudah saya pesanin ya, kalau yang tua-tua kira-kira baca Arab tuh nggak pas atau daripada nggak ada yang adzan biarin itu ya. Kita kan sudah maksud juga artinya Pak Komar kan ya. Kalau macam Pak Komar adzan ya jangan macam yang tua-tua yang ngompong-ngompong. Usahakan hayya 'alas sholat itu. Jadi mari mendirikan sholat. Kalau Pak Komar yang adzan hayya 'alas sholat artinya beda. Kalau Pak Abdul dengar nanti macam mana Pak Imam Komar gitu. Kok malah arti tipuan sholat, ya kan gitu nanti artinya. Ya untuk nggak banyak yang nggak paham bahasa Arab Pak Bur. Jadi aman-aman saja kan gitu. Wandekan adres 1 2 yang paham repot ribut terus nanti kan gitu. Nah itu caranya begitu ya. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan Rasulullah boleh enggak Pak? Boleh. Berarti kalau dia baca Muhammadan dibaca apa adanya. Karena tajwid itu khusus untuk Al-Quran. Tapi umpama bukan Al-Quran kok ditajwidin ya nggak apa-apa. Suaranya jadi luas. Nah gitu ya. Dan hukum tajwid hukumnya sunnah. Jadi jangan pernah kita itu berdebat kusir tentang masalah tajwid ya. Hukumnya sunnah. Dan sebenarnya tajwid itu khusus untuk Al-Quran. Jadi kalau ada saudara kita, kawan kita kok pemadan
asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya biarin, itu sudah benar Pak Komar ya. Walaupun nanti kalau andai kan nak ditajwidkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, terus sama asyhadu alla ilaha illallah Pak, an la ilaha illallah Pak, asyhadu an la ilaha illallah ya boleh, asyhadu alla ilaha illallah ya boleh. Kalau dia dibaca Allah ilaha illallah berarti nonnya maksudnya ditajwidkan, dihukumi idgham bila guna kan gitu. Walaupun sebenarnya tajwid itu khusus untuk Al-Quran, tapi didengerin lebih apa? Lebih luas. Nah kan gitu. Sama tadi Muhammadan Rasulullah apa Muhammadar Rasulullah itu sama. Ya, kalau Muhammadar Rasulullah lebih luas, lebih umum gitu. Nah, artinya bagaimana? Andai kan besok kita dengar ada yang Muhammadan Rasulullah ya boleh, Muhammadan Rasulullah ya boleh. Nah, itu begitu ya. Terus usahakan ya. Ketika lafaz Allahu Akbar itu usahakan A-nya pendek, jangan Allah. Nah, A-nya pendek. Kalau A-nya dipanjangin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nanti kalau yang paham tata bahasa Arab, artinya pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Jadinya begitu nanti. Makanya A-nya pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Pak, Allahu Akbar apa? Allahu Akbar, Rullah apa Rullah? Kalau nak disambung Rullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kalau mau disambung. Nah, kalau mau diputus, Allahu Akbar, matikan, Allahu Akbar gitu caranya. Andai kan pengen yang sesuai dengan tajwidnya, gitu Pak ya. Yang penting jangan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau Rallah udah boleh Pak Komar. Nah, karena jadi khobar dia wajib dibaca rafa. Alamat rafanya karena isim mufrad yaitu domah yang jelas. Jadi boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar putus, Allahu Akbar boleh. Yang tidak boleh Allahu Akbar Rallah. Yang tidak boleh Rallah ya. Rullah boleh, dimatikan boleh, Allahu Akbar gitu, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rullah, nah, boleh. Yang penting jangan Rallah. Nah itu yang jangan ya. Nah, terus seperti itu. Nah, terus usahakan barnya jangan dipanjangin, usahakan. Kalau tidak bisa sudah terlanjur kebiasaan macam mana lagi? Mau contoh Allahu Akbar, pendek jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maksudnya begitu kalau bisa kan gitu. Nah, tapi kalau tidak bisa memang lidahnya sudah terlanjur keder ya kan. Kalau bilang bar itu begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya macam mana lagi kan gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, terus ini kalau kok kita sering dengar kan ceramah itu, ya usahakan adzan itu ya yang muda-muda, nah, kan gitu Pak Komar. Jangan yang tua-tua, jangan yang suaranya jelek kan gitu kadang orang ceramah. Beliau tidak tahu apa namanya keadaan di lapangan. Kalau mungkin beliau itu keadaannya di kota, bisa milih tukang adzan yang suaranya bagus mau iya. Lah kita itu yang ada ya itulah yang mau adzan, ya kan? Wong kadang khaya alal falah 4 kali Pak Kadus ya. Yang adanya itu, wong Pak Kadus sudah sempat macam mana lagi coba. Ya jadilah, yang penting ada adzan, gitu loh maksudnya Pak Kadus ya. Ya kalau Pak Kadus yang adzan ya yang bener gitu tadi. Cuman kalau ada yang orang-orang kita yang tua biarin sebisanya beliau. Karena rata-rata nanti begini Pak Kadus. Karena adanya cuman itu, yang mau yo itu, bisanya yo begitu. Tur rata-rata, ini rata-rata Pak ya. Kalau orang-orang tua kita tuh sensitif
Sensitifnya bagaimana Pak Bur? Kita nasihatin dikit, merajuk tuh, besok udah mau lagi, kan tekor gitu. Jadi biarinlah dulu. Nah, sesampai beliau. Nah, itu caranya. Caranya seperti itu. Nah, karena kita ini, kalau daerah kita namanya kita di desa Pak Bur. Kita itu belum bisa memilih. Tapi keadaan kita tuh baru yang penting ada. Keadaan kita baru seperti itu. Nah, kalau orang kok sudah pada giat ke masjid semua, ya kan? Kita bisa milih Bang Edi, apa Mbah Yanto, apa Pak Komar, apa Pak Topik yang adzan ini. Nah, dicari suaranya paling bagus. Lah ini kita tidak bisa milih, Pak. Yang ada ngomong Mbah Yanto, entah Pak Topik dewean. Adzan yo diolah, komat yo diolah, imam yo diolah, makmum yo diolah. Ini macam mana lagi coba? Kan gitu. Nah, itu keadaan kita baru seperti itu. Nah, kalau kita bisa milih, baru suaranya yang bagus. Nah, kan begitu. Sudah, ini bisa dipahami nih ya tentang adzan ya. Maksud saya begini, kalau di tempat kita ini kan belum bisa milih. Artinya itu yang penting ada dulu. Beliau-beliau bisanya seperti itu ya biarin dulu Pak. Nah, maksudnya saya begitu ya. Gitu. Lah kalau yang muda-muda macam Pak Komar, lah itu silakan dipelajari semaksimal mungkin, dibener-beneri sebener mungkin. Nah, gitu maksud saya, gitu ya. Artinya apa? Bagaimanapun keadaannya kita tetap berjalan. Itu maksudnya. Yang penting setiap waktunya ada yang adzan di masjid ini, syukur-syukur ada yang berjamaah. Nah, itu seperti itu maksud kita. Nah, terus yang perlu di apa lagi dalam adzan? Nah, itu dulu lah ya, itu dulu. Allahu Akbar tadi, rullah boleh, R-nya ro-nya dimatikan ya, boleh. Terus hayya 'alas sholah kalau bisa. Terus hayya 'alal falah. Jangan hayya 'alas sholah, jangan hayya 'alal falah. Nanti kalau diartikan masalahnya beda. Kalau hayya 'alas sholah artinya tipuan sholat. Nah, kan lucu nanti. Ya untung banyak yang nggak paham kan. Kayaknya ya begitulah kan itu. Hayya 'alal falah, tipuan kebahagiaan. Jadinya begitu. Nah, tapi itu untuk yang macam-macam Pak Komar loh ya. Kalau yang tua-tua biarin loh. Sudah diingat-ingat Pak Komar ya. Kalau macam Pak Komar, Pak Topik, yo hayya 'ala sholah, hayya 'alal falah. Kalau orang-orang tua itu Bang Edi kan agak celat dia kan. Biarin hayya 'ala sholah, biarin. Nah, itu begitu maksudnya. Nah, itu ya. Fawakidatun maka wa illa tauhid dan kecuali tauhid akhirahu di akhir daripada adzan fawakidatun maka cuman satu. Terus terkadang, ini terkadang ya, kita itu agak nggak semangat kalau adzan Pak. Padahal adzan itu salah satu dakwah yang paling sempurna. Dakwah yang paling sempurna adalah adzan. Maka di doanya itu Allahumma robba hadhihi da'wati tamma. Allahumma wahai Allah, robba hadhihi, Tuhannya hadhihi dakwah, yang mempunyai dakwah ini at-tammati, yang sempurna. Jadi adzan itu salah satu dakwah yang sempurna. Itu ya. Terus salah satu faedah orang yang mau adzan ke masjid itu besok di akhirat menjadi tukang ngumpulin orang yang masuk ke masjid untuk lewat Shirathol Mustaqim. Salah satunya lagi besok termasuk dianggap waliullah. Orang yang giat adzan di masjid itu besok di akhirat termasuk dianggap waliullah. Maksudnya waliullah bagaimana? Itu salah satu 7 golongan yang besok di akhirat mendapat naungannya Allah. Mendapat naungan yang di hari itu tidak ada naungan. Kan kemarin kita ngaji kitab Daqa, ya, kan matahari nanti segini.
Nah, orang-orang yang biasa adzan di masjid itu besok mendapat naungan Allah. Nah, tidak terasa Pak panas. Itu orang-orang yang biasa adzan ke masjid. Terus fadilahnya lagi ya. Ini andekan. Hadisnya sahih. Di hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada ya. Andekan manusia itu tahu pahala apa yang diberikan oleh Allah bagi orang yang azan, maka orang akan berperang untuk berebut supaya dia yang azan. Nah, itu begitu Pak. Nah, itu ya. Itu. Ya untungnya kita tidak tahu, jadi nggak berebut kita. Lantak situ ada yang azan. Nah, itu seperti itu. Itu salah satu manfaat daripada adzan. Terus sudah itu ya. Besok ditambahin lagi kalau kurang. Sunnah sebelum sholat yang seterusnya, yang kedua yaitu wal iqomatu dan iqomah. Bahwa adapun iqomah itu masdaru aqoma, masdarnya lafat aqoma. Summa sumya lalu dinamakan bihi dengan iqomat, itu adikrun dzikir al maksusu yang khusus, di annahu karena sesungguhnya keadaan itu yukimu didirikan apa iqomah ila sholati kepada sholat. Wa inna ma yusra'u dan sesungguhnya disyariatkan apa kulun tiap-tiap minal adani dari adan wal iqomati dan iqomah lil maktubati khusus untuk sholat wajib atau sholat fardu. Kalau tidak sholat wajib atau tidak sholat fardu maka tidak perlu, tidak mendapatkan kesunahan dikumandangkan adan. Wa amma ghairoha dan adapun selain sholat fardu fayunadi maka dipanggil atau dipanggillah bagi sholat selain sholat fardu apa as-sholatu jami'ah. Nah, biasanya sholat tarawih ya, sholat tarawih as-sholatu jami'ah. Nah, sholat-sholat yang sunnah panggilannya bukan memakai adzan, pemberitahuannya bukan memakai adzan dan iqomah, tetapi memakai as-sholatu jami'ah. Itu seperti itu. Wa sunanuha ba'da dukhuli. Wa sunanuha dan sunahnya sholat ba'da dukhuli setelah masuk via di dalam sholat itu syai'ani juga ada dua. Yang pertama itu atas syahudu tasyahud al awalu yang pertama. Wal kunutu dan juga kunut fi subhi di dalam sholat subuh. Walaupun kalau kunut ini berbeda pendapat para ulama ya. Khusus madhab Syafi'i memakai kunut. Kalau madhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Nah, sesudah Fatihah itu kunut dulu. Itu begitu. Kalau selain itu tidak memakai doa kunut. Ya, kenapa kok Imam Syafi'i memakai doa kunut, lainnya kok tidak? Dikarenakan dalam hadis kan waba'du ahyanan. Terkadang itu maknanya. Terkadang Nabi itu kunut. Ya, terus pendapat beliau begini. Kalau Nabi itu sekali saja melakukan sesuatu, itu menjadi sunnah Nabi apa bukan? Tentu biasanya kita jawab menjadi sunnah Nabi. Lah, sunnah Nabi yang dikerjakan Nabi sekali saja, itu menjadi sunnah Nabi cuman itu tok, apa menjadi sunnah Nabi ila yaumil kiamah? Tentu menjadi sunnah Nabi ila yaumil kiamah. Itu pendapat daripada salah satu alasan atau pendapat Imam Syafi'i. Makanya beliau memakai yaitu doa kunut. Ai fi itidali rakaati artinya di dalam itidalnya rakaat as-saniyah yang kedua minum dari surat subuh. Bahwa adapun doa kunut lugatan dalam tata bahasanya itu doa. Wasar'an dan di dalam syariatnya itu dikrun dikir maksusun yang khusus. Wa adapun doa kunut itu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhirih. Allahumma wahai Allah ihdi, semoga memberi hidayah siapa engkau nih kepadaku fiman. Di dalam orang-orang hadaita yang memberi hidayah siapa engkau. Wa afini dan supaya menyehatkan siapa engkau nih kepadaku fiman di dalam orang-orang afaita yang menyehatkan siapa engkau ila akhirih. Wal kunutu fi akhiril witri dan juga kunut di akhir witir finiswisani di finiswi di dalam separuh asani yang kedua min syahri Ramadan dari bulan Ramadan. Wa adapun kunut witir di akhir bulan Ramadan separuh bulan Ramadan yang akhir itu kakunutis subuhi seperti kunut subuh.
al mutaqaddimi yang sudah diterangkan tadi, fi mahalihi di dalam tempatnya, walafdi dan lafadznya. Wala tata ayanu dan tidak khusus apa kalimatul kunuti kalimatnya kunut as-sabiqati yang sudah diterangkan tadi. Falau konata maka andaikan kunut siapa seseorang bi ayatnya dengan ayat tatadom mana yang memuat doaan kepada doa wa qasoda dan menyengaja al kunuta kepada kunut hasolat maka berhasil apa sunatul kunuti sunahnya doaku kunut. Maksudnya gini, umpama Bang Edi kebetulan Pak Komar nggak hadir, Pak Topik nggak hadir, Bang Edi nggak hafal doa kunut, maka boleh doa lainnya sebagai pengganti doaku kunut. Maksudnya begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh, Pak Kadus ya. Daripada nanti kunut malah keliru-keliru. Allahumma atini fiman hadait terus lupa lagi ya kan. Ya Rabbana atina itu ya sudah selesai. Sebagai gantinya kunut. Nah, itu seperti itu. Wa hayatuha dan sunnah hayatnya salat. Ai fi sholati wa arada bi hayatiha ma la saruknan fiha wala ba'dun ijbaru bi sujudi sahwi wallahu alam bisawab alhamdulillahi rabbil alamin.